Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sayyidis salihina radhiyallahu anhu ankum ila anqala wa minasyarafil ladzi ja'alahu Allahu li hadhihi ummah. Di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini, pahala yang begitu besar, di antaranya salat duha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisiyami salasati ayyam min kulli syahr wa raka'atid duha wa an utira qabla an arqud. Bahwasanya mewasiatkan kepadaku, wasiat Nabi kita kepada sahabat Abi Hurairah. Yang pertama, untuk puasa 3 hari setiap bulan. Boleh di tanggal 1, 2, 3 atau 13, 14, 15 atau 28, 29, 30. Di pertama, di tengah, atau di terakhir. Tapi yang paling afdol adalah yang tengah. Namanya Siyam Ayyamil Bid, puasa hari-hari bersinar bulan terang. Tanggal 13 bulan sudah membulan, 14, 15 namanya Al-Badru. Al-Badru yaitu bulan purnama. Ini Nabi kita mewasiatkan. Jadi sebulan itu 3 kali, 3 hari puasa setiap bulan. Karena bulan Ramadan ada puasa lagi sudah. 3 kali 11 33, nah, lebihan aku jar. Jadi Ramadan gak ada puasa lagi sih, Den. Sudah pada hulu. Jadi memang puasa itu sehat. Sumu tasihhu, puasalah kalian, kalian akan sehat. Sebab ada penelitian di Jepang, ternyata tubuh ini harus istirahat sekurang-kurangnya sebulan 3 hari. Istirahat ya, terutama lambung, pencernaan. Itu nanti akan memproses energi baru, tenaga baru untuk kesehatan. Karena mesin itu kalau digunakan terus akan rusak. Tapi bila ada istirahatnya, sekurang-kurangnya 3 hari sebulan. Tapi bila kita ada kawan, ya silahkan. Cuman ini wasiat Nabi kita. Wasiat Nabi kita. Dan kata Nabi kita, orang yang puasa 3 hari sebulan, pahalanya 1 dikali 10. Maka dia dapat pahala seakan-akan puasa 1 bulan. Nah, kita malam ini masih menunggu hilal. Jadi sudah dikerahkan beberapa tim dari Kementerian Agama, NU, dan beberapa lembaga falak. Sore tadi sudah untuk meneropong bulan di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Ya. Jadi
Eh, banyak komentar ini di NU online. Sepertinya banyak komentar ini besok masih belum puasa karena belum terlihat hilal. Ya, sepertinya. Jadi memang di Al-Quran Allah berfirman, "Fama syahida minkumus syahra falyasum." Al-Baqarah 185. Siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan, maka hendaknya dia puasa. Jadi Al-Quran memerintahkan kita puasa itu dimulai dengan melihat bulan. Dalam hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim, sumu li ru'yatih, puasalah kalian dengan melihat bulan. Qurannya jelas, hadisnya jelas. Ini yang dipakai oleh Kementerian Agama, MUI, NU, dan beberapa lembaga yang mengamalkan ini Quran dan hadis, memulai puasa dengan melihat bulan, yaitu hilal, bulan sabit. Jadi puasa itu tidak ditentukan dengan menghitung astronomi. Di Al-Quran jelas, di hadis jelas. Tapi ada sebagian orang menentukan puasa dengan melihat bintang, ya, menghitung secara astronomi. Padahal mereka mengatakan kita ini Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Tapi di Al-Quran Allah perintahkan kalau melihat bulan puasa. Artinya puasa itu ditentukan dengan melihat bulan dan disaksikan oleh orang-orang yang adil. Nah ini makanya kita mulai bahari NU, ya, MUI ini memakai ru'yah untuk menentukan satu Ramadan dan menentukan satu Syawal. Lalu kata Nabi kita, wa in humma alaikum fa'iddu salasina yauman. Bila malam 29, malam setelah 29 Sya'ban ini tertutup bulan daripada pandangan, mungkin gelap, ya, mungkin cuaca ini artinya bulan nggak ada terlihat, segores tidak terlihat, maka sempurnakan, kata Nabi kita, bulan daripada bulan Sya'ban 30 hari. Esok puasa berarti. Atau bulan Ramadan 30 hari, esok hari raya. Nah, jelas hadis sahih Nabi berikan tips cara untuk menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan atau setiap awal bulan, melihat daripada hilal. Lalu ada sudah bagian yang ditentukan setiap lembaga untuk meneropong tempatnya, ada yang sudah ditentukan yang tinggi, yang tentunya terlihat bulan dengan jelas. Nah begitu. Ini yang kita utamakan. Al-Quran disuruh melihat bulan, hadisnya juga disuruh melihat bulan. Makanya kita kadang awal langsung isuk puasa, isuk hari raya, jangan. Kita harus melihat bulan, mungkin hendak pian naik kemana kasih itu ITH. Nah, ini naik ke atas loteng melihat bulan, lihat ya kai mau makan di masjid, aku tadi melihat bulan, esok kita puasaan. Jabuhannya ada datang melihat kaya sakarinya alis idin panjang badan putih tak mata nih lah jika rasiden bulan sakarinya alis putih itu kelihatan panjang badan. Jadi bahar itu sahabat Anas bin Malik kan tua 100 tahun lebih, dibawahi puluhan tabi'in untuk melihat bulan.
menyaksikan, melihat. Ya bubuhan tabi'in nak ada kelihatan. Ya Anas bin Malik kelihatan tuh bulan aja. Kada ada aja buhannya. Sidin nang tuha 100 tahun tuh melihat. Nak anu-anu nggak ada melihat. Mengancang Sidin Anas bin Malik ini. Nah, ya sahabat di apa bubuhan tabi'in anu alis pian pang dibujurakan gitu nah. Karalinya alis Sidin putih mana sudah menutup mata. Dikira Sidin bulan sabit. Nah. Ini wasiat Nabi kita. Ya. Jadi bila malam ini diputuskan nanti perkiraan Isya sudah ada pengumuman tidak terlihat atau terlihat. Intinya bila malam ini tidak terlihat berarti esok 30 Sya'ban. Maka Kamis kita sudah puasa. Terus lagi lagi pemerintah Kamis tuh. Malapahi benar terdenang tanggal sampai 31 bulan Arab nih. Jadi esok siap-siap ya sudah mandi pakaian yang bagus, berminyak harum, isi sok yang kosong, berniat. Nah, mengkawal maghrib sudah di masjid sambung sampai Isya menggawi 6 rakaat, 2 rakaat ba'diyah, 4 rakaat membaca surah Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Ada faidah dari ulama, siapa yang sholat 4 rakaat membaca surah Al-Fatah, ini 2 lembar, jadi setengah lembar, sarakaat, sehalaman sarakaat, selembar, 2 rakaat, salam, naik pulang. Nah, halaman ketiga, halaman keempat itu sembahyang 6 kedua. Maka Allah berikan keamanan, keselamatan setahun yang akan datang. Itu fadilah lampahan supaya kita aman, selamat dari segala bala dan musibah. Apapun yang membuat kita tidak senang, Allah jauhkan, Allah hindarkan berkat lampahan amaliyah di malam 1 Ramadan. Artinya tentu kita kada hafal, jadi pakai Al-Quran, Al-Quran. Sembahyang berdiri, bila koler berduduk, kada apa-apa berduduk. Boleh aja sembahyang sunnah berduduk, yang penting digawi. Nah, jadi bila Al-Quran berandak itu pian berdiri baca, anda kinang pina tinggi. Nah, dihiga kepala bantal kah? Amun di masjid ini apakah nang pina tinggi? Ketika pian rukuk ikuti aja masih rukuk, ketika sujud andak Al-Qur'annya. Nah, andak Al-Qur'annya. Karena bila berdiri ambil pulang. Nah, bila kada terbiasa ahli sembahyang Al-Qur'an nih, bila terbiasa paham ya sudah bisa aja. Nyaman lagi pakai HP, mata hawasnya pakai HP aja. Ada aja Al-Qur'an di HP ini, jangan salah pijek lah. Timbul dekat TikTok kena, matiin dulu kotanya, matiin. Nah, hanya buka aplikasi Al-Qur'annya ada, download aja aplikasi Nah, tinggal 4 kali geser aja, set, selesai sudah. Kalau buat di kantong pas ruku, ya atau andak dihiga nih, tinggi sedikit lah, jangan dibawa kayak ini, jangan, karena Al-Quran. Meskipun HP bila terbuka Al-Quran hukumnya Al-Quran, tapi bedanya boleh menyentuh, sebab ini Al-Quran yang bukan mushaf, tapi bila terbuka, ada yang mengatakan bila terbuka tetap Al-Quran katanya hukumnya. Tapi bila kada terbuka boleh disentuh kada berwudu. Ada yang mengatakan bila terbuka harus berwudu karena hukumnya Al-Quran. Ada yang mengatakan kada.
Tapi bila nang buku ini Al-Quran, maka itu Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali baudu. Tapi bila kata kawa sembahyang anak rakaat imbah maghrib, maka pahalanya sama dengan 12 tahun ibadah. Malih baca Al-Fatah nih kepanjangan. Ada biasa sembahyang mengikuti Al-Quran. Aja kata bapak sembahyang taubat, sembahyang hajat, atau sembahyang tasbih. Kalau guru kita Habib Umar, setiap malam bulan Ramadan kami sholat tasbih imbah maghrib. Jadi imbah ba'diyah 2 rakaat, tasbihnya 4 rakaat. Seperti mana caranya yang kita gawi di malam nisfu. Itu digawe setiap malam sebulanan. Imbah bertasbih hanya santri makanan. Nah, tapi isya'nya terlambat 1 jam. Jadi santri kawa imbah makanan itu berabah-rabah, kawa berbasuh-basuh di dapur. Nah, berabah-rabah membaca Yasin, Waqiah, Tabarak, kawa. Nah, kita ini mau 4 orang banyak saja. Ada lawas sih bah buka 1/4 jam. Adzannya lagi sudah. Nah, yaitu kita ini hendak lakas tuntun beribadah. Ya kata papa juga, artinya zamannya lain sudah, tempatnya lain juga. Mendih taring itu biar Beisya itu, bataraweh itu lain-lain. Ada yang awal waktu, ada sejam imbahnya, setengah jam imbahnya, ya. Awal waktu jam 8, jam setengah 9 ada yang azan, jam 9 ada yang azan, jam 10 ada, jam 11 ada, jam 12 ada, sampai jam 2. Jam 2 tuh di Masjid Jami'. Kalau kita sekarang Masjid Jami' Banjarmasin itu Sungai Jingah lah. Masjid Jami' bahasanya. Masjid yang bahari dipakai sholat Jumat satu-satunya di Tarim. Masjid Tuha, kaum Tuha. Itu terakhir taraweh jam 2 malam. Jadi tuntung taraweh di situ, bersahur, pada lawas subuh, azan subuh. Jadi di Tarim itu wayah apa aja pian ada azan. Nah berarti tarawihan tuh, Isya taraweh lah. Nah itu di Tarim seperti itu mulai bahari sampai sekarang. Nah kalau kita di sini habis sudah berataan bila taguring, ada lagi tarawihan orang tutup sudah langgar masjid, masing-masingnya tarawih di rumah. Ya. Ini wasiat yang pertama, yaitu untuk puasa 3 hari setiap bulan. Bagaimana dengan puasa Ramadan? Ini kita harus gembira. Ada riwayat dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa yang gembira dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya api neraka. Ada yang mengatakan ini hadis palsu. Ya, wallahu alam ya. Tapi ada yang mengatakan ulama ini hadis palsu ini. Hadis kayak gini asal ada mungkin. Gembira himong ya. Nanti orang himong aja bila Ramadan sunang sembahyang tarawih nggak ada. Himong aja. Nah, wajarnya bila himong itu selamat dari neraka sudah ke surga. Nah ini ngalihnya hadis kayak itu. Ya, gembira aja. Yang sahih itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dalam riwayat yang qiyam lail Ramadan, qiyam itu tarawih, witir atau ibadah-ibadah yang lain, Allah ampuni dosanya yang telah lewat. Itu sahih.
Tapi yang gembira tadi ada yang mengatakan palsu. Ada yang mengatakan juga hadis-hadis riwayat keutamaan taraweh setiap malam. Bila malam pertama ini keutamaannya, malam kedua ada yang mengatakan itu palsu. Hadis maudhu. Memang ada hadis itu palsu. Ada di kitab pembahasan tentang hadis maudhu. Bukan doib, bukan lemah. Kalau lemah itu ada juga. Tapi lemah itu kata ulama hadis. Cuman beberapa sebab. Tapi boleh diamalkan. Ya. Tapi kalau palsu ini kada boleh. Disampaikan pun kada boleh. Karena itu kita mendustai. Kata kita hadis Nabi. Padahal palsu. Ya. Nah, jadi kalau bisa ada perkataan ulama aja. Ulama mengatakan seperti ini fadilah itu boleh. Tapi kalau Nabi bersabda kada boleh. Karena itu ulahan lain Nabi. Ya. Seperti hadis tadi yang gembira masuk Ramadan, yang keutamaan setiap malam tarawih. Bagus-bagus keutamaannya. Ya. Artinya bagus saja kalau itu kita jelaskan ini hadisnya palsu. Cuman orang mengolah itu sepertinya tidak ada tujuan yang lain kecuali supaya semangat. Mungkin orang bahari itu Ramadan itu pindah sedih benar. Sekampungan ini kenapa kah? Bila masuk Ramadan bila maungun berataan. Lalu sidin ini mengolah hadis. Wah, sidin umum makan. Bila orang gembira menyambut Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Masa hari tahun kena ramai orang menyambut Ramadan, bagus saja bang lah. Cuman bila lain hadis jangan disebutkan hal itu aja. Nah, bahari itu hadis palsu itu ada sebab karena aliran. Siapa yang masuk ke aliran kami, ke thariqah kami, dia mendapatkan kemuliaan. Hadis palsu juga gara-gara raja, pemerintah, politik. Siapa yang mencoblos, ya, memilih, mendukung, mencintai raja ini, maka dia akan mendapatkan ini. Hadis dibuat hadis. Juga pedagang, siapa yang makan ya, sayur ini, buah ini, maka akan mendapatkan obat daripada segala penyakit. Wah, itu bahari kayak gitu ada. Ada riwayat siapa yang makan terong obat segala penyakit. Terong. Kayaknya sidin tuh berjual terong sekalinya. Sidin ulah hadis palsu. Payu bala terong sidin. Yang bujur tuh habatus sauda. Ada hadisnya. Habatus sauda syifa min kulida. Digantinya terong. Badinjan syifa min kulida. Terong obat segala penyakit. Bahari itu rame orang mulai hadis palsu. Ya, wah ini jangankan anak mulai hadis palsu, nang hadis bujur aja kada kebaca. Orang bahari itu harap-harap mulai hadis. Mungkin nang hadis ini sudah habis dibaca, cari aja nang palsu jadi kita ulah kekurangan hadis deh. Nah, diulah-ulah hadis. Artinya kita dianjurkan gembira dengan setiap kebaikan. Ya, meskipun Al-Qur'annya ada ya. Apa Al-Qur'annya? Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan anugerah Allah dan rahmatnya gembira kalian. Anugerah Allah bulan Ramadan anugerah. Bulan Ramadan bulan yang penuh rahmat. Bulan penuh ampunan. Bulan kebebasan dari neraka. Gembira, itu aja umum. Ya, Al-Qur'an menyebutkan gembira dengan kebaikan. Gembira dengan anugerah, pemberian, rahmat, gembira. Ya. Cuman ada tadi hadis palsu, gembira juga bagus. Cuman menjanjikan masuk surga ini bahaya. Kalau orang salah paham, himong-himong aja puasanya ada. Nah, jadi kita gembira dan juga puasa. Jadi gembira itu tandanya sebagus-bagusnya kita menyambut Ramadan dengan sebenar-benarnya.
marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahrul ibadah, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahrul sa'adah. Jadi masih menunggu ini ya, belum terlihat masih. Ini ada NU online, komentarnya masih belum ada yang melihat. Kemudian warakaat duha dan 2 rakaat salat duha. Ini wasiat Nabi. Dan witir sebelum guring. Ya, itu juga nasihat beliau, witir sebelum guring. Jadi witir ini sebenarnya setiap malam itu wasiat Nabi. Bila hendak guringlah bawitir, 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 itu wasiat Nabi. Kita ini Ramadan itu barang kita. Bawitir itu dijaga benar. Nya ada nang bila 8 rakaat keluar sudah. Bila taraweh 8 rakaat keluar sudah. Di mana? Bawitirnya tahu juga. Nah, bila 8 rakaat mulai sudah hilang. Ya. Tarawih itu madhab Imam Syafi'i. Di Makkah itu tarawih suara umrah Ramadan. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu 20 rakaat. Amunnya mereka itu 8 rakaat, di mana orang menggawe 8 rakaat? Kiblatnya tuh mana? Mekah kah, Madinah kah? Maka Mekah Madinah tuh kiblatnya biasanya. Kada boleh ziarah, kada boleh berdoa, angkat tangan, kada boleh berwirid. Tarawih buhatnya 80 rakaat. Ya. Jadi mun hendak bujur-bujur tarawih 20 rakaat juga. Yalah. Di Mekah itu tarawih 8 kan 20 kan? Enggak 20. Jadi memang paling sedikit itu 20 rakaat. Kalau mazhab Imam Abi Hanifah itu 36 kalau ada salah. Banyak lagi. Artinya tarawih itu untungnya 20 rakaat. Ini Imam Syafi'i. Imam Ahmad juga sama, tuntungnya 20 rakaat. Bila 8 rakaat tarawih juga tapi kada tuntung, itu aja. Itu aja bedanya, tarawih cuman sebagian tarawih. Nah, karena sholat sunnah ini boleh-boleh, tidak wajib. Jadinya 8 rakaat juga artinya kada tuntung tarawih itu aja. Bila kita 20 tuntung, jadi kada beganangan lagi. Bila takoni sudah ke tarawih, sudah. Bila menggawi 20. Tapi bila cuma 8 rakaat sudah ke tarawih, belum tuntung. Ya, jadi imbah itu bawitir. Bawitir itu tuntungnya 11, 3. Kebanyakan kita menggawinya 3 untuk meringankan jamaah. Ya, di Mekah, Madinah juga 3, di Hadramaut juga 3, negara-negara hampir sedunia 3 juga. Karena bila 11 memberatkan umat. Tapi tarawih witir itu ada setiap malam. Kalau tarawih Ramadan aja, nah itu pulang. Makanya tarawih ini jangan dipagat-pagat, tutup makan. Sebab adanya tarawih hanya bulan Ramadan. Kalau witir setiap malam bisa. Imbah Ramadan boleh berwitir. Silahkan. Ini Nabi kita berwasiat bila hendak guring berwitir. Cuman bedanya witir Ramadan sunnah berjamaah. Itu aja bedanya. Witir di luar Ramadan tidak dianjurkan berjamaah, memberatkan. Ya, seperti mana isyraq memberatkan. Jadi tidak dianjurkan berjamaah.
Jadi belum ada ketentuan hilal. Ya, masih komentar Kamis ya. Kamis. Ada komentar Jumat aja ya. Nah, Jumat aja. Jumat aja. Nah, ini 1.100 yang nonton. Macam-macam komentar ini terserah buahnya. Kebanyakan Kamis bang, nah, Kamis. Ada Jumatan, macam-macam. Jumat ini ya. Ya. Jadi di sini tentang sholat duha. Ya. Insyaallah. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi alimna lana rabbi faqih sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.